Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutmainah, NIM 0525063119 dari UT Jakarta. Di sini saya akan membuat video untuk tugas tutorial 1 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Ya, jadi langsung saja ya kita mengerjakan tugasnya. Ini saya sudah membuka aplikasi software RStudio-nya. Jadi di tugas ini kita perlu mendownload untuk software RStudio dan R-nya ya. Dan berikut ini untuk soalnya ya. Nah ini untuk nomor 1 kita diberikan tabel ya. Nih tabelnya di sini di dalam tabel ini ada kecepatan dan jarak. Dan ini kita ditugasin untuk soal nomor 1 itu ada disuruh hitung rata-rata kecepatan mobil, terus rata-rata kecepatan jarak yang ditempuh, sama standar deviasi data jarak yang ditempuh sama mobilnya. Untuk pertama-tama kita masukin data ini dulu ya di software RStudio-nya. Ini saya sudah mencatat data yang tabel ini di Notepad, jadi nanti tinggal kita kopas aja ya di RStudio-nya. Karena kalau untuk masukin satu persatu agak memakan waktu. Nah, pertama kita masukin datanya seperti ini, lalu kita klik enter. Nah, datanya sudah masuk. La- Lalu berikutnya kita kerjakan untuk hitung rata-rata kecepatan mobil sama rata-rata jarak yang ditempuh. Untuk menghitung rata-rata, kita menggunakan perintah min ya, dengan seperti ini. Lalu kita klik enter. Nah, ini untuk hasil kecepatannya ya. Lalu kita kerjakan untuk soal yang kedua, disuruh hitung rata-rata jarak, berarti caranya hampir sama, min, cuma di sininya kita menggunakan jarak. Nah, ini untuk hasilnya ya, ini untuk kecepatan, eh, rata-rata kecepatan, dan ini untuk rata-rata jarak. Lalu kita kerjakan untuk yang C, diperintahkan untuk standar deviasi dari jarak tempuh. Nah, di sini kita menggunakan perintah SD ya. Di SD untuk data jarak. Nah, ini berikut hasilnya ya. Jadi nomor 1 sudah kelar. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Di sini kita masih ditugaskan menggunakan tabel yang tadi ada di nomor 1 ya. Cuma kita disuruh kerjakan untuk yang soal A-nya scatter plot dari kecepatan dan jarak. Terus interpretasi scatter plot yang diperoleh. Oke, kita kerjakan. Di sini kita menekan tombol shift dan enter ya, jadi biar tanda kurungnya ini langsung di bawahnya. Ya, ini sudah ya, tinggal kita enter.
Ya, ini untuk hasil scatter plotnya ya. Main ini itu dia yang menghasilkan ini ya. Nah, untuk extract kecepatan ini dia yang ini ya. Itu ada 5, 10, 15 untuk kecepatan kilometer per jamnya. Dan untuk ini itu yang ini ya jarak meternya ada 20 meter, 40 meter jaraknya. Dan kalau ini itu color ya, saya memilih warna merah. Untuk PCH ini yang titik-titik ini ya, sebenarnya itu ada banyak, tapi saya memilih angka 19. Jadi scatter plot ini dia menghubungkan antara kecepatan dan jarak ya. Jadi semakin apa semakin kencang laju mobilnya dia juga makin jauh untuk jarak yang diperlukan untuk berhenti sepenuhnya. Ini untuk nomor 2 ya, untuk 2A dan B. Jadi nomor 2A dan B sudah kelar, kita lanjut ke untuk yang C dan D-nya. Kita ditugaskan untuk histogram dan interpretasi. Ya, ini sudah kelar ya, tinggal kita enter aja. Ya, ini untuk hasilnya. Ini untuk main ini sama kayak yang tadi ya, yang ini. Terus untuk X-rate-nya yang ini kecepatan kilometer per jamnya ada 5, 10, 15 dan seterusnya. Untuk lab ini frekuensi ya. Jadi frekuensi ini seberapa sering atau paling terbanyak di sini yang paling seringnya itu sekitar dari 15 sampai 20 kilometer per jam. Ya, untuk nomor 2 kita sudah kelar ya. Ini kita lanjut ke nomor 3. Kita ditugaskan Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian MTK dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasinya 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Oke, langsung saja kita masukkan datanya ya. Oke, ini untuk datanya sudah saya masukkan ya. Tinggal hitung koefisien data keragamannya. Ya, di sini kita menggunakan CV ya untuk menghitung koefisien keragaman. Ya, ini adalah caranya ya. Nah, menghitung koefisien MTK itu dengan cara standar deviasi matematika dibagi dengan rata-rata matematika dikali 100. Begitupun dengan koefisien bahasa Inggris juga sama ya cara perhitungannya. Oke, kita sudah memasukkan datanya untuk koefisien keragamannya. Sekarang kita tinggal menampilkan hasilnya ya dengan cara seperti ini. Ya, ini untuk hasil koefisien matematikanya ya. Lalu koefisien keragaman dari bahasa Inggris.
Ya, hasilnya ada 11,4287 ya. Oke, sepertinya sudah cukup ya untuk tugas satu analisis dan visualisasi data. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.